Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Nah, disinilah mungkin saya bercerita dari perspektif saya subjektif, tapi saksinya itu ada 3. Kakak kandung saya, tokoh spiritual Kebumen, namanya Mas Sugeng Asamsi. Kemudian ada fotografer profesional Mas saya, Mas Noval Ilham Sutianto, itu punya data-data resmi karena dia yang memfoto dan memvideokan. Dan juga ada Aan Nanang Sukmana. Nah, pada saat hari Rabu, setelah selesai FGD, kemudian hari Rabu sore sampai malam. Nah, itulah di sini yang maaf sekali ini perspektif subjektif. Ini yang kami benar-benar alami. Pertama, ketika saya bertiga, saya, Mas Noval, sama Aan Nanang itu ya, fokus mendengarkan karinding, musik dari bambu khas Sunda. Tiba-tiba dipanggil kakak saya, Mahfud sini, Aan Nanang sini gitu, Mas Noval, coba lihat di atas Gunung Gede Pangrango di sebelah barat Gunung Padang, karena itu menjelang maghrib agak sedikit gerimis tapi masih cerah. Nah, ternyata kakak saya sudah mengamati Gunung Gede Pangrango dari Gunung Padang itu 10 menitan. Nah, disitulah kalian melihat ada satu cahaya nyata. Cahaya itu, saya bilang, wah itu hanya pesawat mas, coba dulu disaksikan. Setelah hampir setengah menit, loh kok cahayanya statis, enggak berpindah tempat, gitu ya. Dan kemudian tidak ada kerlap-kerlipnya, kita semua bisa membandingkan. Kita semua akhirnya kan terdiam, oh bukan pesawat. Kemudian setelah itu, oh apa penampakan apa, cahaya matahari sudah nggak nampak, gitu ya. Nah, yang aneh betul-betul setelah kurang lebih 5 menit ya, berarti kakak saya 15 menit, saya 5 menit, dan Mas Noval Aan Nanang, ya itu bisa dikonfirmasi dengan Aan Nanang langsung ya, dan Mas Noval, cahaya itu tiba-tiba ya kayak melompat atau terbang secepat kilat saya, itu ke arah dari Gunung Gede, arah Pangrango ya, berarti kalau itu barat, berarti ke arah timur laut, menghilang gitu. Setelah ke Gunung Gede Pangrango, kita cari lagi, sudah nggak ada. Kita bingung. Nah, ketika kita menghadap ke utara, nah cahaya itu muncul di utara pegunungan Gunung Padang ya, jauh. Nah, kita kayak muncul, atau dia kayak terbang mengarah ke arah Gunung Padang. Paling cuma 1-2 detik kita lihat. Tahu-tahu hilang. Nah, itu sudah maghrib ya, sekitar jam pukul 10 atau 18.15, saya lupa. Kemudian saya minta berempat untuk ke teras 3 kalau nggak salah, yang tadi ada batu kanuragaan kalau nggak salah, yang kayak lapangan alun-alun kecil ya, yang rumput-rumput itu sudah basah karena setelah itu hujan agak deras tapi agak sedikit mulai terang. Nah, ketika kita mendongak ke atas, cahaya itu muncul di atas kepala kita seperti petir tapi tanpa ada suara, lep gitu aja. Nah, setelah itu ya, akhirnya saya hanya bisa bertasbih, semuanya bertasbih membesarkan asma Allah. Bahkan kakak saya sampai ibaratnya terduduk lemas. Adik Aan Nanang ya cukup mungkin bergetar gitu ya. Mas saya tuh, Pak Mahfud saya kok lemas gitu ya. Ada efeknya. Oke lah, singkat cerita sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu kita bahas. Akhirnya kita mau pulang. Nah, ketika mau pulang, nah, disitulah keanehan berikutnya. Ada suara burung seperti burung malam yang kata Aan Nanang itu tidak ada wujudnya. Bahkan beliau yang jaga itu tidak pernah wujudnya. Dan suara burung itu belum tentu setiap hari muncul, atau setiap bulan, atau setiap tahun. Bahkan kata Aan Nanang itu sudah 2 tahun suara itu nggak muncul, ini muncul lagi. Ketika kami turun, nah tahu-tahu ya ada 3 cahaya seperti yang kami lihat itu mutari di atas suara itu. Bahkan ketika si fotografernya mau video, saya bilang nggak usah Mas Noval, rekam pakai hati aja. Nah, setelah cukup lama karena terus pada bilang si Mas Noval lemes gitu, saya takut ada apa-apa,
Saya coba mendekat ke arah sumber suara burung sama cahaya itu. Nah, ketika saya mendekat, tahu suara burungnya hilang, ya kurang lebih jarak 20 meter. Tapi cahaya itu masih ada 3 itu, kecil-kecil, tapi jelas itu bukan kunang-kunang lah, kami bisa membedakan lah. Nah, sudah cukup, saya bilang, oke lah, kita turun ke rumahnya Ananang, mau istirahat, menginap. Nah, ketika turun, nah, kemudian kita kaget kembali, karena di wilayah di sebelah, sebelah selatan, berarti sebelah timur laut, utara, timur laut, dan sebelah selatan, lebih dari kalau nggak antara 8 sampai 11 cahaya di atas itu memutari. Akhirnya saya simpulkan waktu itu kami melihat UFO, maaf sekali, unidentified flying object, unidentified flying object. Nah, sebagai penutup, saya belum lama ini dan kapan-kapan bisa saya tampilkan, saya dapat data dari teman saya yang staf di istana gitu ya, bagian mitigasi bencana, dapat data dari Belanda, tapi ini perlu di cross check juga kebenarannya. Tapi data itu judulnya adalah bahwa Gunung Padang, Mount Gunung Padang itu interstellar port, ya, pelabuhan antar galaksi. Maaf sekali kalau ini mungkin agak mungkin dianggap pseudoscience ya, tapi tidak apa-apa, saya open mind, mohon masukannya. Ini pengalaman real, saya dan tim mengalami. Setelah itu saya hanya berjumpa dengan beberapa yang saya sebut, kayak mencoba kontak dengan Pak Dhani Hilman, ada satu grup, kemudian ada dengan Kang Diki Zainal Arifin yang teknologi lemurian, dan beberapa tokoh arkeolog juga, kemudian tokoh-tokoh kesepuhan, baik yang Sundayana, baik yang Kejawen, baik yang itu sains, religion, filosofi. Justru saya menemukan bahwa Gunung Padang itu salah satu misteri termisteri yang ada di Nusantara, yang sekarang sudah mulai terkuak. Banyak sekali angle atau sudut pandang itu bisa membaca dari situs Gunung Padang tinggalan yang pepundhen leluhur Nusantara. Mekaten Jaya Wijayanti, Jaya Kawijayan Lemurian, Atlantis Nusantara Indonesia, Rahayu Sagung Tumadi, ada kelentak-kelentuk atur, ada orang unggah-ungguh, ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jayalah NKRI, kita sambut 1 abad 100 tahun NKRI Merdeka. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.